Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Dea Sabrina Putri, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Konsep Dasar Sel. Untuk memenuhi mata kuliah biomedik, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sel juga dapat diartikan sebagai penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Kenapa demikian? Karena makhluk hidup atau individu tersusun dari sistem organ tersusun dari organ tersusun dari jaringan, dan jaringan tersusun dari kumpulan-kumpulan sel. Sel juga diartikan sebagai unit fungsional karena sel mampu menjalankan semua fungsi kehidupan seperti kreasi, transportasi, sintesis, reproduksi, dan lain-lain. Berdasarkan strukturnya, sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Membran plasma. Membran plasma merupakan batas kehidupan yang memisahkan antara sel yang hidup dan sekitarnya. Membran plasma tersusun dari molekul-molekul lipid atau lemak, protein, dan karbohidrat. Inti sel atau nukleus. Inti sel berfungsi sebagai mengendalikan proses metabolisme dalam sel, menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, mengatur ekskresi gen, dan tempat terjadinya replikasi dan transkripsi. Sitoplasma. Sitoplasma atau cairan sel adalah matriks yang berada di bagian dalam membran plasma tetapi di luar nukleus. Sitokleton. Sitokleton ini berfungsi sebagai rangka sel, sebagai pengatur gerakan sel, dan sebagai pengatur gerakan kromosom. Ribosom. Ribosom merupakan butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di dalam sitoplasma. Ribosom ini berfungsi untuk melangsungkan sintesis protein. Retikulum endoplasma. RE ini tersusun dari kantong pipih dan tabung dua lapis. Ada dua macam RE, yaitu RE halus yang berfungsi sebagai tempat sintesis lipid, dan RE kasar yang berfungsi sebagai sintesis protein. Badan Golgi atau aparatus Golgi merupakan kantong pipih bertumpuk yang tersusun dari ukuran besar dan hingga kecil. Berfungsi untuk memproses protein dan molekul lain keluar sel atau ke membran sel. Lisosom merupakan vesikel membran berkantung yang mengandung enzim-enzim hidrolit yang bekerja pada kondisi asam. Lisosom ini berfungsi untuk mencerna makromolekul secara intraseluler dan merusak sel-sel asing. Yang terakhir yaitu mitokondria, merupakan organel bermembran rangkap yang sangat penting untuk metabolisme energi sel. Mitokondria ini berfungsi untuk metabolisme energi dalam sel. Sekian penjelasan tentang konsep dasar sel. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.